Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu warga Desa Babakan Madang. Ketemu lagi dengan saya, Bu ya, Aji Pangestu yang kemarin sempat mensurvei data ke ibu-ibu perihal balita. Saya mewakili teman-teman KKN yang sedang ber-KKN di Desa Babakan Madang ini. Saya akan menjelaskan di sini perihal yang disebut dengan isi piringku. Dan isi piringku ini adalah salah satu rangkaian dari acara edukasi gizi yang diadakan di hari ini. Sebelumnya saya izin membagikan layar ya Bu ya, tentang isi piringku itu sendiri. Oke, sudah terlihat ya Bu, di sini ada slogan yang kami gunakan di situ, yakni gaya hidup sehat karena sehat itu nikmat. Siapa sih yang mengatakan bahwa sakit itu nikmat? Pasti yang nikmat itu adalah sehat. Karena sejatinya yang kita inginkan adalah ketika makan rasanya sedapnya kerasa, ketika asinnya kerasa, ketika pahit kerasa, bahkan ketika makan citul gitu asinnya dan pakai sambalnya itu pasti kerasa gitu. Ya, karena sehat itu nikmat dan untuk menjadi sehat itu ada caranya, dan izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu caranya, yang salah satu cara ini sebenarnya dulu pernah dipelopori oleh Kementerian Kesehatan yang disebut 4 Sehat 5 Sempurna. Mungkin ibu-ibu pernah mendengarnya pastinya ya di iklan-iklan. Namun untuk sekarang istilah 4 Sehat 5 Sempurna tersebut diganti menjadi istilahnya itu isi piringku. Isi piringku sekali makan. Tentu ketika kita makan tentu satu piring ya, satu piring gitu. Jadi dari satu piring itu ada istilah namanya isi piringku untuk sekali makan. Isi piringku sekali makan, istilah isi piringku ini untuk menggantikan tadi istilah 4 sehat 5 sempurna. Jadi apa sih isi piringku itu? Isi piringku ini terdiri dari beberapa bahan pangan ya ibu-ibu ya. Ada beberapa bahan pangan dan untuk bahan pangannya ini ada 4. Yang pertama itu makanan pokok, yang kedua sayuran, yang ketiga buah-buahan, yang keempat lauk pauk. Loh kok banyak? Iya banyak, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita, itu kita perlu makan makanan yang beragam. Bukan hanya nasi, bukan hanya citul, bukan hanya tempe, apalagi hanya sekadar mangga pentil gitu. Enggak, tapi kita perlu makan makanan beragam. Bahkan di sini saya sebut ulang, isi piringku sekali makan. Artinya sekali satu piring itu diusahakan banget nih untuk mengandung 4 komponen ini. Ada makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Nah, gimana sih untuk memperjelas maksud dari isi piringku? Nah, di sini ada garis-garisnya kan ya, ada garis-garisnya. Ada satu piring dibelah menjadi 2. Sisi kanan itu ada sayuran dan buah-buahan. Di sisi kiri itu ada sisi makanan pokok dan lauk pauk. Jadi dari setengah piring itu 2/3-nya itu adalah sayuran, sepertiganya itu buah-buahan, dan sisi kiri itu 2/3-nya makanan pokok, sepertiganya itu adalah lauk pauk. Untuk makanan pokok ya bisa nasi, bisa jagung, bisa ubi, bisa kentang. Kalau untuk sayuran banyak lah ya Bu ya. Dengan kita makan sayur sop itu udah banyak tuh, ada kembang kol, ada wortel, ada sawi. Terus kalau buah-buahannya banyak Ibu, bisa mangga, bisa pisang, bisa pepaya dan lainnya. Untuk lauk pauk bisa ikan, tempe, tahu, daging ayam, asal jangan daging manusia karena itu haram gitu. Nah, untuk pemorsiannya kenapa dibagi menjadi seperti ini? Sebenarnya karena makanan pokok tentu secara yang kita makan lebih banyak ketimbang makan lauk pauk dan buah-buahan. Jadi, intinya dalam satu piring itu terdapat makanan pokoknya, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Selain dari 4 ini, ada apa lagi sih? Nah, untuk melengkapi penjelasan isi piringku, di sini ada 3 bulatan kecil ya, Bu. 3 bulatan kecil ini ibu-ibu, yang pertama itu adalah ada di situ gambar perempuan yang sedang jogging, seperti sedang berjogging, di situ ada tulisan 30 menit. Jadi, dianjurkan secara kesehatan, itu kita dianjurkan untuk olahraga 30 menit per hari. Bisa ibu jalan, bisa sambil di sawah, 30 menit. Ya, 30 menit. Untuk yang kedua itu cuci tangan. Cuci tangan
diusahakan dengan sabun supaya tangan kita bersih dan terhindar dari kuman, baik itu sebelum makan maupun sesudah makan. Dan yang terakhir ini adalah, eee, ada gambar gelas, meskipun satu gelas, tapi saya beri tambahan di bawahnya 8 gelas. Maksudnya 8 gelas ini adalah, ya tentu minimal dalam satu hari itu kita minum air sebanyak 8 gelas. Bukan 5 gelas, bukan 10 gelas, apalagi 100 gelas, nanti beser yang ada. Jadi 8 gelas itu minimal. Tapi kalaupun mau sampai 10 gelas boleh boleh. Ya paling akan jadi lebih sering ke belakang ya kalau lebih banyak gitu. Jadi minimal 8 gelas per harinya. Begitu ibu-ibu sekalian. Nah, untuk slogan yang di bawahnya, sehatkan dengan imun yang dikuatkan. Apa yang dimaksud dengan imun yang dikuatkan? Imun yang dikuatkan yang kami maksud di sini adalah perihal konsumsinya ibu-ibu. Jadi dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dengan begitu kita bisa lebih menguatkan imunitas tubuh kita. Kenapa? Karena imunitas tubuh itu dibuat oleh protein. Protein itu didapatkan dari makanan. Dari makanan pokok kita mendapatkan protein, sayuran pun ada, buah-buahan tidak ada sih kalau buah-buahan. Lauk pauk itu sumber protein. Nah, makanya, harapannya dengan, kita terutama ibu-ibu sekalian ketika menjalankan, konsep isi piringku ini, harapannya imunitas ibu-ibu pun bisa meningkat, pun termasuk balitanya nanti ya. Jadi dengan begitu tidak mudah sakit gitu, apalagi di pandemi Covid saat ini kita sangat perlu untuk menjaga imunitas tubuh dengan menjaga pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, minum air yang cukup, olahraga, dan juga, menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan lainnya. Entah itu masker, hand sanitizer, cuci tangan lah ya. Begitu ibu-ibu sekalian. Jadi izinkan saya untuk merangkum ya, Bu. Bukan merangkum sih, meringkas dari apa yang saya jelaskan perihal isi piringku ini, di poster isi piringku ini. Yang pertama, isi piringku itu adalah anjuran untuk sekali makan, ya. Makanya disebutnya isi piringku sekali makan, bukan sekali dalam sehari, sekali makan, karena kan isi piringku, ngadaharan lah gitu. Terus yang kedua, untuk persentase pangan pada isi piringku, kurang lebih, dihitung persentase berarti 2/3 itu, mmm, 66% lah, 66% dari setengah piring itu adalah makanan pokok, 33% dari setengah piring itu adalah lauk pauk, 66% dari setengah piring itu adalah sayuran, dan 33% dari piring itu adalah buah-buahan. Lalu, kita perlu untuk makan makanan yang beragam karena dengan begitu kita bisa mendapatkan gizi yang beragam. Karena, tiap makan, kita perlu untuk mendapatkan beragam gizi sehingga itu bisa mencukupi kebutuhan gizi harian. Dan ini mencangkup tiap makan untuk tiap hari, bukan hanya sekali makan. Lalu untuk konsumsi air itu minimal 8 gelas per hari, olahraga 30 menit per hari minimal, dan cuci tangan dengan bersih dengan sabun agar tangan bersih dan bisa terhindar dari kuman, dan mungkin tambahan juga, diharapkan bila memang bisa, memakai masker, itu ibu-ibu sekalian pun bisa ya Bu ya memakai masker supaya, kita menjalankan protokol kesehatan, dan itu adalah cara kita supaya bisa terhindar dari namanya virus Covid. Begitu ibu-ibu sekalian, semoga apa yang Aji sampaikan ini jelas dan kurang lebihnya akan ditambahkan di akhir. Barangkali, ibu-ibu sekalian ada yang ingin bertanya silahkan saja, saya bebaskan karena toh, intinya saya menyampaikan ini adalah, untuk ibu-ibu sekalian ya, begitu. Dan saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian karena sudah berkenan hadir dan menonton video ini sampai habis. Dan untuk anak-anak, sehat selalu ya, juga ibu-ibunya. Mungkin itu saja dari saya, cukup, videonya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.